Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih diberi kenikmatan untuk mengikuti kembali kajian matahari. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama kami ya Ustazah. Ini sudah episode keempat nih. Keempat ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah episode keempat dan tema pada hari ini nggak sedekah, nggak asik, nggak seru. Ya Allah. Mengingatkan kembali bagi para jamaah yang sekiranya nanti dalam berjalannya pengajian ada yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis pada kolom komentar, nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Insya Allah. Dan bagi para jamaah yang ingin lebih mengetahui program-program dari Lazismu Wonosobo, bisa follow Instagram kami di lazismu_wonosobo ataupun di Facebook kami Lazismu WSP. Dan kita simak kajian pada kesempatan hari ini. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Lazismu Wonosobo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga sore hari ini kita mendapatkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi, ma'afan fi jasadihi, indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa mendapati pagi dengan rasa yang aman, tentram, kemudian ma'afan fi jasadihi, badannya sehat, dia bangun tanpa alat dan tanpa obat, lantas indahu qut, kemudian dia punya makanan untuk hari itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya. Maka saudaraku, puji syukur kepada Allah luar biasa. Hari ini kita bangun dengan rasa aman. Tidak seperti saudara-saudara kita yang diuji dengan peperangan atau konflik di wilayahnya. Kita bangun dengan rasa yang aman, dengan jasad yang sehat, dengan pakaian yang layak untuk kita pakai. Maka sesungguhnya banyak orang bekerja setiap hari, banting tulang siang malam. Apa yang mereka cari? Rasa aman untuk makan dan yang untuk dipakai. Maka kalau hari ini kita sudah punya, Allahu Akbar, tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagaimana kita tidak bersyukur? Hari ini hari Senin, betul? Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada kita setiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau harian itu malaikat pagi shiftnya itu ganti nanti sore, malaikat malam ganti shiftnya ketika pagi. Dan ketika malaikat dipanggil oleh Allah untuk ganti shift, Allah akan alangkah indahnya kalau hari ini malaikat-malaikat yang sedang melaporkan amalan kita nanti kepada Allah, mereka berkata, aku tinggalkan si fulan dalam keadaan menuntut ilmu, aku tinggalkan si fulan dalam keadaan mereka berzikir, aku tinggalkan si fulan dalam keadaan mereka bersedekah. Maka semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi yang memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Di antara sahabat Nabi yang diceritakan punya akhlak yang luar biasa adalah seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair. Apa kata beliau? Inni as'alullaha fi salati hatta as'alul milha ila ahli. Aku adalah orang yang senantiasa memohon kepada Allah di dalam salatku. Bahkan garam untuk keluargaku aku minta kepada Allah. Maka apa hikmah dari kisah ini? Allahu akbar walillah. Oleh Nabi Muhammad SAW kita diminta menyandarkan kepentingan kita kepada Allah. Bahkan sahabat Urwah garam loh, nggak pernah terpikir garam. Ketika beliau butuh garam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Al-Qur'an menyebutkan innahu 'abdan syakura, Al-Qur'an menyebutkan bahwa Nuh itu adalah orang yang sangat pandai bersyukur, bersandar segalanya kepada Allah. Lantas para ulama menafsirkan ayat ini, Allahu akbar. Kita manusia tidak mungkin dalam satu hari itu mensyukuri semuanya. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat ini karena begitu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Maka kata para ulama, ketika kita tidak mampu mensyukuri semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, syukuri beberapa nikmat yang kita mampu syukuri. Maka di antaranya hari ini kita bersyukur nikmat sehat, pakaian yang layak, rasa aman yang luar biasa. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini judulnya seru ya, Masya Allah. Kalau nggak sedekah, nggak seru. Izinkan kami membuka taklim kita sore hari ini dengan satu kisah tentang seorang Habib. Kita mengenal di Indonesia panggilan Habaib itu adalah orang yang memiliki nasab, dan nasabnya itu bersambung, mereka punya silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib yang akan kita kisahkan hari ini adalah Habib yang bernama Habib Buja. Kalau orang Arab itu nggak bisa bilang ja, jadi ja itu jadi jim. Makanya kalau kita cari nama Habib Buja itu nanti bisa juga muncul Habib Buga, Buja atau Buga. Siapakah Habib Buja itu atau Habib Buga itu? 200 tahun yang lalu beliau mengumpulkan uang di negeri asalnya Indonesia, tepatnya di sebuah provinsi Aceh. Masya Allah, Serambi Mekah begitu ya sebutan untuk provinsi Aceh. Allahu akbar walillah. Habib Buja ini mengumpulkan sedekah, mengumpulkan wakaf dari keluarga-keluarga terdekatnya dan teman-teman terdekatnya. Kemudian dikisahkan beliau pergi ke Tanah Haram. Apa yang beliau lakukan? Beliau membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Singkat cerita, kisah ini terjadi 200 tahun yang lalu. Dan ketika Masjidil Haram mengalami perluasan seperti ini, tanah yang dimiliki Habib Buja atau tempat yang ditinggal itu harus tergusur. Maka pemerintah Saudi memberikan ganti yang luar biasa. Lantas tanah ini dibeli, kemudian dibangun hotel, kemudian sampai saat ini hotelnya masih ada, dan hasilnya itu dibagi untuk pengelolanya dan sebagian untuk Habib Buja. Tapi apa yang beliau lakukan? Setiap jamaah haji yang pergi ke Tanah Haram setiap tahun mendapatkan uang living cost disangoni kurang lebih 1.200 real, hasil dari sedekah wakaf infak seorang Habib bernama Buja berapa tahun yang lalu? 200 tahun yang lalu. Allahu akbar. Ini loh, gak sedekah, gak seru. Kita tidak bisa meninggalkan jejak yang indah. Kita juga mengenal, kalau dalam buku yang membahas air itu air itu punya kristal yang kalau kita minum teh, kemudian kita berkata kepada teh itulah teh kak ora enak teman, maka air itu akan membawa energi negatif pada diri kita. Tapi kalau kita berdoa pada air Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam Islam itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian air itu kita minum, itu akan membawa energi yang positif. Dan kristal yang paling indah, Masya Allah, kata penulis buku ini, adalah kristal yang berasal dari air Zam-Zam. Kenapa? Masya Allah,
Air Zam-Zam keluar di tempat di mana orang melangkahkan kakinya untuk berbuat baik. Air Zam-Zam keluar di mana setiap lisan orang yang masuk ke Masjidil Haram yang ada apa? Berzikir, berdoa, memohon kepada Allah. Dan kita hafal betul bagaimana air Zam-Zam itu ada untuk kita semuanya. Masya Allah, itu kan jariyah untuk seorang ibu yang telah berlari dari Safa ke Marwah. Kalau Siti Hajar tidak berlari dari Safa ke Marwah, lari ke Safa ke Marwah, mungkin Allah belum mengeluarkan air dari kakinya Nabi Ismail. Tapi karena ada upaya, maka Allah berikan hasilnya meskipun tidak lewat tangan orang yang berupaya, tapi lewat anaknya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau hari ini kita bersedekah, hari ini kita berbuat baik, barangkali balasannya tidak Allah turunkan langsung kepada kita hari ini, tapi Allah berikan kepada anak-anak kita. Dan apa yang dilakukan Sayyidah Hajar, berlari-lari dari Safa ke Marwah, ternyata air bukan beliau yang mendapatkan, tapi siapa? Anaknya. Dan sekarang kita masih menikmati air itu. Maka inilah indahnya ketika seseorang berbuat baik dan perbuatan baik itu dilipat gandakan oleh Allah, tidak habis sedikit pun tetapi bertambah banyak. Saudaraku, mari kita mengambil kisah yang luar biasa dari Habib Puja ini. Maka Allahu Akbar, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya Allah, jadikan aku lisana sidqin, jadikan Allah aku pembicaraan yang bagus bagi orang-orang setelahku. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud dari ayat ini adalah setelah kita meninggal kebaikan kita itu ditiru. Tapi Imam Qurtubi menafsirkan lain dengan apa? Kata beliau, setelah kita mati kebaikan kita itu disebut-sebut dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka sesungguhnya hidup kita itu sedang membuat kisah. Kita itu sedang bercerita. Hari ini ada yang berjuang di Laziz, hari ini ada yang berjuang di lembaga-lembaga Islam yang lain. Kita sedang membuat cerita. Dan alangkah indah kisah yang ditinggalkan oleh seorang Habib bernama Habib Puja. Sampai detik ini orang Aceh masih bisa menikmati kebaikan beliau lantaran beliau bersedekah, lantaran beliau berzakat, lantaran beliau berwakaf. Untuk Allah beliau berikan, dan anak cucu bahkan yang mungkin tidak punya hubungan darah dengan beliau hari ini menikmatinya. Bukankah kita ingin menjadi cerita yang indah bagi orang-orang setelah kita? Maka saudaraku yang bicara dan yang mendengarkan, ayo detik ini kita melakukan ibadah ini, semoga menjadi kisah untuk orang-orang setelah kita. Kita menjadi orang-orang yang dikisahkan dengan kisah yang baik setelah kematian kita. Baik, itu kisah pertama tentang Habib Puja. Kisah yang kedua, tidak lain tidak bukan, kita akan kembali lagi kepada sahabat baginda Muhammad SAW. Siapa beliau? Utsman bin Affan. Kita sudah tahu, ya Allah, semoga di majelis ini Allah melihat, malaikat melihat, Allah mendengar, malaikat mendengar, menyampaikan keinginan kita. Mari kita berdoa kepada Allah, siapapun yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah izinkan kita semuanya untuk melangkahkan kaki dipanggil menjadi tamu Allah ke Makkah dan Madinah. Bila ibu pergi ke Madinah, akan ibu dapati satu hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan. Berada di dekat satu masjid yang dinamakan Masjid Utsman bin Affan. Dari mana asal hotel ini? Allahu Akbar walillahilhamd. 1400 tahun yang lalu, ketika Utsman bin Affan hijrah bersama baginda Muhammad SAW, lantas muhajirin, ansor membutuhkan air. Orang-orang muhajirin tidak memiliki air yang cukup, karena ada satu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi, namanya Bi'rur Rumah. Si Yahudi ini tidak mau berbagi airnya. Lantas yang dilakukan orang Islam pertama setelah bermusyawarah adalah menyewa. Tapi karena Yahudi ini merasa rugi, kemudian Yahudi ini menjual. Ada satu riwayat yang mengatakan dijual dengan harga 20.000 dirham. Ada yang mengatakan sumur ini dijual dengan harga 12.000 dirham. Dan kalau saya mengalihkan tadi, 1 dirham dikalikan 20.000, saya ketemu harga 1.470.000 rupiah. Dibeli sumur ini, dinikmati untuk orang Islam. Dan lantaran sumur ini, hari ini ada satu kebun kurma yang memiliki
memiliki pohon 1.550 pohon kurma. Yang hasilnya itu dipetik, Masya Allah. Yang hasil dari usaha ini kemudian disimpan, selainkan dibagikan anak-anak yatim, dan hasilnya dibangun sebuah hotel. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya nama, tapi itu betul-betul jariah sahabat Utsman bin Affan. Berapa usianya? 1.400 tahun yang lalu. Indahnya sedekah, indahnya wakaf, indahnya berbuat baik. Dan hari ini kita masih menyebut-nyebut kebaikan beliau, dan hari ini kita masih bisa menikmati apa yang beliau lakukan untuk orang Islam, untuk umat Islam, untuk menegakkan agama Allah. Pertanyaannya kemudian, kalau kita diberi contoh oleh Nabi, kalau kita diberi contoh oleh para sahabat, kalau kita diberi contoh oleh tabi'in, bahkan kita sudah dicontohi oleh Habib Buja, mungkin kita tidak bisa berinfak, bersedekah sebesar itu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Allahu Akbar. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah membaca sebuah ayat yang menerangkan bahwa bahan bakar api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lantas laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, apakah batu di neraka itu sama ukurannya dengan batu dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, satu batu di neraka ukurannya lebih besar dari gunung-gunung yang ada di dunia. Lalu laki-laki ini pingsan karena takutnya beliau kepada neraka. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kita, jagalah diri kita walaupun hanya dengan sebutir kurma. Allah tidak pernah memberatkan kita, semampunya apa yang bisa kita keluarkan dalam rangka menjaga diri kita dari neraka. Kita ingin ulang kajian yang lalu ketika kita sebutkan keutamaan sedekah itu adalah memadamkan amarahnya Allah, murkanya Allah. Berapa maksiat yang telah kita perbuat dengan mata kita hari ini, berapa maksiat yang telah kita kita lakukan dengan telinga ini, ya Allah. Berapa maksiat yang telah kita ucapkan dengan lisan ini, dan berapa maksiat yang telah kita lakukan dengan hati ini. Maksiat mengundang kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah salah satunya Rasulullah kasih tahu caranya memadamkan kemurkaan Allah adalah dengan sedekah. Bukan berarti kita berbuat maksiat nanti kita bersedekah, bukan. Tetapi Masya Allah, kalau kita tahu bahwa sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, mengapa kita tidak melakukannya sementara kita ini Masya Allah sadar betul bahwa kita ini berdosa. Imam Hasan Al-Basri berkata, hei celaka anak Adam, selalu merasa kurang, duitku kurang, kendaraanku kurang, usahaku kurang, tetapi dia tidak pernah merasa kurang amalnya. Begitu nasihat Imam Hasan Al-Basri. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah ini sudah mencontohkan kepada kita betapa indahnya orang yang senang bersedekah. Jadi doanya, kalau kemarin kita berdoa, ya Allah mudahkan kami bersedekah, hari ini kita naik lagi doanya, ya Allah jadikan kami hamba yang senang bersedekah. Karena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun itu disebutkan oleh Allah menggunakan fiil yang arti dari pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan dan terus menerus. Orang yang melakukan sedekah terus menerus artinya dia suka, dia hobi. Apa hobimu? Renang. Apa hobimu? Bersepeda. Apa hobimu? Nonton kartun. Apa hobimu? Melukis. Apa hobi Anda? Hobi kita bersedekah, walaupun dengan sebutir kurma. Allahu Akbar walillahilhamd. Ibunda sekalian dirahmati Allah, semoga dengan kesukaan kita, hobi kita yang baru ini, walaupun dengan sebutir kurma. Beberapa detik yang lalu seorang ibu WA saya, Mbak Eva, yuk kita sambut bulan Ramadan dengan bersilaturahmi kepada guru-guru. Kemudian kita pengen bawa kurma. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati niat beliau. Saya mau nangis, iya. Karena kita ingin memadamkan amarah Allah. Kita ingin menjaga diri kita walaupun dengan sebutir kurma. Maka bagaimana kalau beliau mengajak Mbak Eva, yuk Mbak Eva kita silaturahmi, kita bawa kurma. Gak mungkin kan bawa satu. Kalau satu saja Allah ridha, bagaimana dengan yang satu box? Bagaimana dengan yang berkardus-kardus? Bagaimana dengan yang bersedekah yang banyak? Maka saudaraku,
Dua kisah ini Masya Allah menjadi semangat untuk kita semuanya. Selanjutnya, ketika kita membuka surat dan ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, ada berapa golongan? 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian budak atau orang yang lemah, kemudian gharib, orang yang berhutang, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita tidak memiliki hobi bersedekah, atau kita tidak memiliki keinginan untuk bersedekah, ada 8 golongan yang pasti kita zalimi. Sudah pasti terzalimi oleh kita. Kita sholat, kita haji, kita umroh, kita pergi pengajian, tapi kita lupa satu amalan bersedekah. Padahal Allah memandang kita mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak, mampu untuk membantu. Lantas kita tidak mengeluarkannya, maka kelak di akhirat 8 golongan ini akan meminta haknya. Ketika di dunia engkau mampu sebenarnya membantu kamu, tapi engkau enggak keluarkan, minta. Itu doa orang yang terzalimi distajabah oleh Allah. Dalam satu riwayat ada orang yang tertolak di setiap rumahnya. Kajian lalu kita singgung. Dia berpakaian kumal, mungkin dia kumut, tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Saya tidak bisa membayangkan. Sedangkan mempertanggungjawabkan amal sendiri saja belum tentu kita lulus. Bagaimana kalau di akhirat kita masih dituntut oleh 8 golongan ini gara-gara kita tidak bersedekah? Berapa banyak orang fakir miskin yang berada di sekitar kita dan belum mendapatkan sedekah kita. Mereka akan berbondong-bondong meminta pertanggungjawaban kita. Kenapa engkau dulu tidak mengelurkan tanganmu untuk kami? Itu baru fakir miskin. Bagaimana dengan orang yang makan tapi harus berhutang? Bagaimana dengan orang-orang yang lemah hati? Bagaimana dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah tanpa gaji, tanpa imbalan? Kita nggak pernah care. Bagaimana dengan orang-orang yang kehabisan perbekalan di jalannya? Bagaimana kalau 8 golongan ini semuanya menuntut kepada kita? Amalan apa yang akan kita gunakan untuk membayar tuntutan mereka? Sholat kita kah? Kalau di Wonosobo ada absen ahli tahajud, kita nomor berapa? Kalau di Wonosobo ada absen ahli ngaji, kita nomor berapa? Kalau di Wonosobo ada absen ahli duha, kita nomor berapa? Kalau ada absen ahli bersedekah, kita nomor berapa? Nah, kalau 8 golongan ini semuanya menuntut kepada kita, engkau tidak keluarkan sedekahmu, engkau tidak keluarkan infakmu, maka apa yang akan kita berikan? Maka apa hujah kita di hadapan Allah? Saudaraku, selain cerita-cerita yang menyemangati kita untuk bersedekah, renungkan ini. Kalau kita lenakan perintah bersedekah, kalau kita abai terhadap perintah membantu saudara, ada 8 orang yang siap mengancam meminta haknya di hadapan Allah, dan mungkin pahala kita akan habis, bahkan tidak cukup untuk membayar 8 golongan ini. Allahu Akbar walillahi. Hati-hati. Ada orang yang akan menuntut gegara kita tidak mengeluarkan sedekah kita. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada satu ayat. Ayat ini menjadi motivasi kami, dan hari ini kami belum bisa mengadakan perkumpulan keluarga. Saya pernah bercerita dengan salah satu cucunya Mbah Zaid, guru kita, sesepuh kita. Kenapa beliau memiliki perkumpulan keluarga? Karena beliau punya semangat dari ayat ini, dari surat At-Tur. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, lalu imannya itu diikuti oleh anak cucunya, kelak Allah akan kumpulkan mereka dan seluruh anak cucu dalam keridhaan Allah yang tidak lain adalah surga. Apa hubungannya dengan sedekah? Orang tuanya hobi sedekah, tapi anaknya nggak nyambung, nggak ketemu. Sedangkan kita reuni saja atau kumpul keluarga, kalau ada satu yang nggak datang rasanya bagaimana? Nggak lengkap. Kok si fulan nggak datang ya? Ada acara apa? Ini reuninya bukan main-main, ini reuni di surga.
Tapi karena ada anak cucu yang tidak mengikuti orang tuanya, yang tidak mengikuti kebaikan orang tuanya, maka Allah nggak pertemukan. Kalau kita bahasakan dengan anak-anak sekarang, kita reunian yuk, seru-seruan yuk, kita kumpul keluarga yuk, seru-seruan ini. Nggak seru kalau amalan kita nggak sama, dan kita nggak akan kumpul. Untuk apa kita kumpul di dunia tapi kita berpisah di akhirat? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, salah satu kasih sayang kita kepada orang tua kita adalah bersedekah atas nama beliau. Maka yang bicara ini pun berdoa, ya Allah, yang bicara ini sudah kehilangan ayahnya dari kecil. Ya Allah, kalau ada kebaikan hari ini kami duduk, kami menyampaikan ilmu, lantaran teman-teman di Lazis memberi fasilitas, ada yang mendengarkan, ada yang nonton, ada yang bagi. Masya Allah, kalau ada kebaikan ya Allah, kalau ada ikhlasnya ya Allah, tolong sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, kepada orang tua kita semuanya. Maka ayat ini menjadi penyemangat. Ayo, kalau ada yang keluarga, lakukan kumpul keluarga, itu baik sekali. Diisi ceramah dan diberi semangat. Bapak ibu senang sedekah, ayo ditiru cucunya. Bapak ibu senang baca Quran, ayo ditiru anakku. Bapak ibu senang tahajud, ayo tiru-tiru anakku. Supaya kita apa? Kumpul keluarganya bukan hanya di dunia, tetapi kumpul keluarganya sampai akhirat. Bukankah tujuan orang hidup itu hanya 3 loh? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Ustaz Budi Asyari, tujuan kita tuh 3. 1, terjaga keluarga kita dari neraka. 2, punya anak-anak yang solih dan suami yang solih. 3, reuni besar dengan keluarga besar karena kita sama-sama beriman dengan nenek moyang kita, dengan kakek-kakek kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sayangi keluarga kita, jaga keluarga kita dari neraka, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Allahu Akbar. Lagi, ketika Allah menyebutkan satu ayat, al-yawma ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Hari di mana satu dengan yang lain menjadi musuh, padahal di dunia mereka sangat apa? Di ayat yang lain Allah berfirman, ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dulu saya nggak berteman dengan dia. Niatnya uang mau buat bersedekah, gara-gara dia ngajak jalan, uang yang mau buat bersedekah itu aku gunakan untuk makan-makan dan membeli sesuatu yang tidak baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ya, tadi reuni keluarga. Betapa senang kalau hari ini nanti Lebaran sebentar lagi akan ada halal bihalal, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah apa, reuni fakultas apa, reuni angkatan apa. Alangkah indahnya ketika kita bisa bersama dengan teman-teman dan kita bertemu semuanya lengkap, dan reuni itu kita lakukan di surga. Tapi ini mustahil kalau kita berteman dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan kita sudah yakin betul di dalam kitab la raiba fi, sesungguhnya hudal lil muttaqin, salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa teman yang terbaik? Teman yang mengajak kepada kita, insyaallah, teman yang mengajak kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Maka hari ini Anda punya teman sebanyak apapun, kontak WA Anda, teman di Facebook, teman dengan Twitter, teman dengan Instagram, berapapun. Ini kalau anak gaul nggak seru kalau nggak bareng-bareng sedekah. Pertemanan kita menjadi seru kalau yang kita bahas, yuk kita bakti sosial, yuk kita berbagi apapun, sekecil apapun. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari kedua kisah ini kita lihat kisah keluarga sahabat yang sangat dicintai Nabi, kisah keluarga Abu Bakar. Kalau bulan ini banyak orang yang mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ketika orang Mekah berbondong-bondong membantah peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar berkata, apapun yang dikatakan Muhammad, maka aku akan membenarkannya. Itulah kenapa sahabat Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, selalu membenarkan ucapan Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur, apa yang dilakukan keluarganya? Baginda Muhammad SAW bersembunyi bersama Abu Bakar, sahabat terbaiknya. Diriwayatkan Abu Bakar kalau berjalan dengan Rasulullah SAW, kadang-kadang Abu Bakar di depan, kadang-kadang di belakang.
Atas Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kok jalannya kayak gitu? Ya Rasulullah, kalau ada musuh di depanmu, biarkan aku yang tertusuk duluan. Dan kalau ada orang yang ingin menikahmu dari belakang, biarkan aku yang meninggal duluan. Allahu Akbar wa ilaha. Dan apa yang dilakukan keluarga Abu Bakar saat Abu Bakar dan Rasulullah SAW berada di Kuwait. Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar, dan Abdullah bin Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar dan Abdullah putranya Abu Bakar bertugas mengantarkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya putranya? Apakah hanya bapaknya? Ternyata budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah. Budaknya ini menggiring kambing, dideket-deketin itu ke jalurnya Gua Sur. Supaya apa? Supaya dekat suplai susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Dan tahukah kita, riwayat yang lain menyebutkan ketika si penggembala ini menggembalakan kambingnya, bukan hanya bermaksud untuk mendekatkan susu, tapi untuk menghilangkan jejak Asma dan Abdullah ketika mengantar makanan untuk baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau berjalan di pasir itu bekasnya kan kelihatan. Maka kambingnya kemudian berjalan di belakang supaya tepak kakinya Asma dan Abdullah ini hilang. Sehingga orang kafir Mekah, orang Quraisy Mekah tidak bisa mengejar jejak di mana baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersembunyi. Dan Abu Bakar, saudaraku, alangkah kompak keluarga ini. Bapaknya, putrinya, putranya, bahkan budaknya, semuanya kompak berbuat mengejar ridha Allah. Bagaimana dengan keluarga kita yang hari ini diuji suaminya belum kompak, yang laki-laki diuji istrinya belum kompak, yang sedang diuji orang tuanya belum kompak, anaknya belum kompak untuk berbuat baik? Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Seorang sahabat berdoa, ya Allah, berikanlah kami teman yang baik supaya kami bisa mengambil istifadah dari itu. Maka kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami keluarga yang baik, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling bergandengan. Jangan masuk surga sendiri, masuk surganya berjamaah dengan keluarga. Mencontoh keluarga Abu Bakar, bapaknya, putranya, bahkan budaknya kompak semuanya mendukung Allah, mendukung Rasulullah, menolong agama Allah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, muaranya adalah mari kita berbuat baik, mari kita bersedekah, walaupun itu keringanan dari Allah. Pagi Aziz sudah memfasilitasi sedekah pagi gitu. Allahu Akbar. Ada sedekah apa lagi, sedekah apa lagi? Nggak seru kalau nggak sedekah. Kita ingin ketika jasad kita sudah tidak ada. Orang yang paling beruntung adalah orang yang nafasnya berhenti, tapi kebaikannya tidak berhenti disebut-sebut manusia dan diikuti manusia. Dan orang yang celaka apa? Orang yang jasad nyawanya masih ada, tetapi kejelekannya sudah disebut-sebut manusia. Kita ingin ketika jasad kita tidak ada lagi, nyawa kita tidak dipinjamkan oleh Allah lagi, tetapi kebaikan kita masih diikuti dan disebut-sebut manusia. Maka ya Allah, sebagai penutup kajian kita hari ini, seorang bijak berkata, ada 3 perkara yang tidak pernah kembali. Pertama, anak panah yang sudah dilepaskan, serah. Kalau nggak kita ambil, anak panah itu nggak bisa kembali. Yang kedua, ucapan yang telah disampaikan atau kata yang telah diucapkan. Dan yang ketiga, usia yang telah berlalu. Maka saudaraku, 1 menit telah berlalu. Semoga 1 menit yang lalu Allah ridha dengan perbuatan kita, dan Allah masih pinjami kita 1 menit yang akan datang, kita belum tahu. Maka pastikan anak panah, langkah kaki kita, langkah tangan kita, ucapan yang kita ucapkan, dan umur yang berlalu dari sisi kita, semuanya bernilai kebaikan, menjadi cerita kebaikan orang-orang setelah kita. Bahkan seorang Shalih berkata, hal yang paling saya benci adalah saat berbuka puasa. Ketika ditanya mengapa, karena ketika berbuka puasa aku sibuk makan, begitu ya. Ini sebentar lagi kita berpuasa.
dan lalai dari zikir Allah. Padahal berbuka puasa itu sunnah Nabi. Kisah ini, riwayat ini bukan menjadikan bahwa kita membenci sunnah Nabi, bukan. Tapi dari riwayat ini kita mengambil alangkah orang-orang soleh terdahulu begitu menghargai waktu, sampai tidak ingin satu detik pun mereka lalui kecuali mereka lalui dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah lain disebutkan ada sahabat, ada orang soleh yang kalau jalan itu selalu berzikir kepada Allah, dan kalau satu langkah mereka lupa berzikir kepada Allah, dia akan mundur, baleni lagi, kemudian dia berjalan menjalani langkah itu dengan senantiasa menyebut nama Allah. Mari saudaraku, kita contoh keluarga Abu Bakar, kita contoh Utsman bin Affan, kita contoh Habib siapa tadi? Habib Buja atau Habib Buga, dan bagaimana ketakutan kita, kekhawatiran kita akan dituntut 8 golongan jika kita tidak mengeluarkan hak mereka. Ya Allah ya Rabbana, semoga bermanfaat utamanya untuk yang bicara dan membawa kebaikan untuk yang mendengarkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mencintai ilmu dan ditolong oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah kita dengar sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah-kisah selalu menginspirasi bagi kita semua. Kalau dengan kisah, insya Allah kita lebih mudah mengingat. Masya Allah. Ini kita masuki sesi tanya jawab dan mengingatkan kembali bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan saja. Seringkali merasa sulit saat berjuang dalam Islam, bagaimana cara kita sabar dan kuat dalam berjuang untuk agama Allah? Insya Allah. Ketika kita bersama orang-orang soleh, itu bukan berarti kita nggak diuji. Ketika kita berada di sebuah persyarikatan dan persyarikatan itu memperjuangkan agama Allah, bukan berarti nggak ada rintangan di sana. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang hobinya duduk di majelis pengajian, bawanya buku, obrolannya ngaji, bukan berarti kita nggak akan diuji oleh Allah. Ada ujiannya. Kalau orang lain yang tidak berjuang di jalan Allah diuji untuk cuek terhadap perjuangan agama, kita yang semangat berjuang di jalan Allah, atau saudaraku yang hari ini semangat berjalan di jalan Allah, godaannya lain lagi. Ketika menemukan keburukan pada saudara kita, kita sering tidak sabar. Maka saya dinasehati oleh seorang ustadz, waktu itu kami pergi ke Solo, ada acara, beliau itu memakai kaos, mohon maaf saya menyebutkan sesuai dengan tulisan beliau. Tulisan beliau itu bertuliskan wong Muhammadiyah ora kena mutungan. Maka Masya Allah, wong NU tidak boleh mutungan, wong Rifaiyah ora kena mutungan. Siapapun yang berjuang di jalan Allah tidak boleh mutungan. Setan itu nggak pernah kenal mutungan. Setan itu nggak mutungan. Nah, setan itu nggak mutungan. Oh, Mbak Eva digoda kan orang ngaji, ya udah bisa, oh senengnya ngaji, ya wes digoda muliane, hari ini belum bisa, besok lagi terus. Setan nggak pernah mutung. Setan itu energik, inovatif, wah, ya kan? Kalau dulu kan nggak digoda pakai HP, hari ini kita berarti itu menunjukkan setan itu apa? Melek IT, inovatif, jangan salah. Setan. Dan suatu hari kami diundang ke desa di Kembaran, Noai, sana namanya desa Lamuk, Noai, terus nggak ada desa lagi setelah itu. Masya Allah, begitu sampai sana kami melihat pemandangan yang qadarullah. Waktu itu Allah persaksikan kepada kita. Ada yang, ya Allah saya kok menyebut gairah tadi ya, astagfirullahaladzim. Ada beberapa laki-laki yang padahal itu mau pengajian tapi duduk-duduk di pinggir jalan. Bagi saya itu bukan aib tapi pelajaran. Walah, saya diundang ke sini weleng teka wang-wangan karena jauh gitu. Setan wis tekan kono ndengen. Lah buktine wis ana sing goda, ben orang ngaji, mungkin ben tidak sholat, mungkin ben buka aurat. Berarti setan itu gerakannya cepat atau lambat? Inovatif atau tidak? Setan melek IT atau tidak? Nah, setan aja tidak mutungan. Maka bismillahirrahmanirrahim, orang yang berjuang di jalan Allah dilarang
mutungan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ajarkan umatmu satu kalimat yang akan menjadi tanaman di surga." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Nabiullah Ibrahim, apa kalimat itu?" Beliau mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa ngaji, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa taat kecuali ditolong Allah. Kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa istiqomah dalam berjihad kecuali ditolong Allah. Sama, kita tidak bisa menolak khamar, kita tidak bisa menolak untuk membuka aurat, kita tidak bisa menolak untuk mendengarkan kisah atau tontonan yang tidak bermanfaat kecuali ditolong Allah. Tadi ada sahabat yang garam saja minta, garam loh, apalagi istiqomah, apalagi sabar. Maka ayo kita minta kepada Allah, semoga yang bertanya ini mulai hari ini namanya jadi Mbak Sabar, Bu Sabar. Karena kalau namanya Mbak Dela alias Mbak Sabar, Mbak Eva alias Mbak Sabar, Mbak Ismi alias Mbak Sabar, masa orang sabar marah-marah? Masa orang sabar gak sabar? Maka bismillah, hari ini nama kita alias Mbak Sabar, Bu Sabar, Dek Sabar, Mas Sabar, Wah Sabar, Lek Sabar, Mbah Sabar, Yud Sabar. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kedua, apa tips dan cara agar kita selalu gemar mendekatkan diri kepada Allah? Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, memperbanyak kematian. Hari ini saya sobek, ini kertas itu bengketan. Semoga saya tidak riak, semoga ini bukan ujub. Saya terbiasa menulis hari ini mau melakukan apa itu saya tulis. Nyetrika, nyapu, membaik, azizmu, materi, siapkan, nata buku, nata mainan itu saya tulis. Yang sudah saya coret. Dan salah satu dari tulisan saya hari ini, saya tulis kalau ke Wonosobo beli kain. Mungkin hadirin bertanya kain apa? Sampai detik ini kami belum punya kain kafan di rumah. Jadi kain yang kami maksud kami centang itu aku dikenek nang Wonosobo tina kiye. Aku kain kafan. Ingin beli 2 buat saya dan suami saya. Kemudian kita siapkan anduknya. Kita juga siapkan kain luruknya. Kemudian kita berpesan pada pasangan kita. Ayah, Mas, Bapak, siapapun yang saling mendahului di antara kita, tolong mandikan saya, tolong kafani saya, tolong sholati saya, tolong maafkan kesalahan-kesalahan saya. Tip untuk tidak kendor, tip untuk tidak berputus asa, tip supaya selalu semangat. Ingat mati. Kalau kajian kita sore hari ini adalah kajian terakhir dan besok nggak ketemu lagi. Tadi saya sampaikan dengan teman-teman, kalau kita pergi ke suatu tempat, senyumlah ke kanan dan ke kiri, karena kita tidak tahu besok bisa lewat jalan itu atau tidak. Maka untuk saudaraku, supaya kita semangat, ingatlah kematian. Maka orang yang akan mencapai finish, dia akan mati-matian. Ya kan, kuda itu kalau berlari, kalau mau sampai finish kan apa larinya? Kencang. Orang kalau lomba lari, kalau udah mau sampai akhir, larinya apa? Kencang. Maka saudaraku, ketika kita ingat kematian, kita akan terpacu seperti kita sedang berlari balapan kuda. Wah, nyong meh mati, berarti nyong melayu nih kudu cepet, berarti nyong ngaji kudu cepet, yang maca Quran kudu oke, yang sedekah kudu oke, yang berbuat baik kudu oke. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena dunia ternyata hanya kain kafan. Rumah akan tinggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Singkat saja, bikin status dunia itu apa? Kain kafan. Sudah. Tapi justru yang akan kita pakai itu kita belum punya, kita belum beli. Maka semoga yang demikian menjadikan kita lebih semangat, ditolong oleh Allah untuk selalu bersemangat berjalan di jalan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang terakhir Ustazah, bagaimana cara kita memilih lingkungan pertemanan yang baik dan bagaimana cara kita juga dapat memberikan hal yang baik untuk teman-teman. Insya Allah. Tadi ya di pengajian kita sore hari ini ada satu doa ya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hati yang hidup, lisan yang basah selalu mengingatmu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku teman yang baik supaya kita bisa mengambil manfaat darinya. Ada satu konsep yang menarik, waktu itu disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain. Beliau menggambarkan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu berteman. Beliau menyampaikan 2 kalimat, satu membaur,
satunya lagi melebur. Kita ulangi lagi, satu membaur, satu lagi melebur. Apa kira-kira bedanya? Membaur itu kita berteman dengan siapapun, tapi kalau melebur tidak. Ada teman belum sholat, kalau kita jauhi dan kita punya kemampuan, kita dekat, dia dekat dengan kita nyaman dengan kita, dan dia belum sholat, kalau kita jauhi padahal dia nyamannya dengan kita, siapa yang akan mengajak dia sholat? Maka bergaullah, tapi jangan melebur. Membaurlah dengan dia, tapi jangan melebur. Karena melebur artinya kita ikut-ikutan tidak sholat. Ada teman yang atas izin Allah hari ini belum diberikan kemampuan berjilbab, tapi dia nyaman ngobrol dengan kita. Kalau kita pergi menghindari dia, siapa yang akan mengajak dan mengingatkan dia untuk berjilbab? Maka membaurlah dengan dia, tapi jangan melebur. Demi pertemanan kita, saya tanggalkan jilbab ini ya, kita mulai hari ini. Tapi kita membaur, tapi jangan melebur. Tentunya kita membaur dibekali dengan ilmu. Kalau tidak kuat, lebih baik menghindar. Tapi pada prinsipnya dalam berteman, Masya Allah, membaur tetapi tidak melebur. Minta sama Allah teman yang soleh. Karena ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang saling berkaitan. Ada 1000 orang jahat, yang satu baik, berarti 999-nya jahat, yang baik cuman. Kalau kita baik hatinya mohon kepada Allah, ketika kita pergi ke lingkungan itu, yang akan kita temui adalah satu orang itu. Tapi sebaliknya, kalau ada 999 orang baik dan satu yang jahat, kalau hati kita jahat, asalnya jahat, niatnya jahat, rohaninya jahat, maka Allah akan pertemukan kita dengan yang jahat. Makanya kan temanmu agamamu. Karena kalau pengen lihat siapa seseorang, lihat kepada siapa dia berteman. Maka betapa pentingnya teman. Allahu Akbar walillahilhamd. Lihat temannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allahu Akbar. Lihat temannya sahabat, Masya Allah. Maka dari konsep muamalah Rasulullah SAW, beliau Ustaz Abdul Zain menyampaikan, membaurlah, tapi jangan sampai kita melebur. Tapi kalau hal-hal yang baik, kita juga harus ikut terjun. Membaurlah, tapi jangan sampai melebur. Jadi begitulah kita dalam berdakwah. Semoga dengan kita membaur, masuk ke dalam ranah mereka, mencoba mengerti dunia mereka, mencoba mengerti bahasa mereka tanpa harus melebur, mereka menjadi lebih dekat dengan kita dan kita mudah untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada mereka. Semoga mendapatkan teman yang terbaik. Mohonlah memiliki teman yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara kajiannya sudah selesai. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Sedia lagi mendampingi kami. Masya Allah. Dan kami juga berterima kasih pada para jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian-kajian kami. Kami mewakili dari tim kajian Mata Hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada kekurangan dalam melakukan kajian ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan.